You laugh, you lose. You laugh, you lose. Halo Sobat SM, kembali dengan SM Knowledge. Kali ini kita akan melanjutkan part yang sebelumnya mengenai Fagor CNC lagi. Tidak terasa sudah bagian ketiga kali ini. Dan langsung saja kita akan mencoba untuk memulai simulasi Fagor CNC kembali. Seperti biasa, apabila sudah muncul tampilan seperti ini, langsung saja kita buat. Dan di sini saya sudah membuat foldernya yang bernama tugas 3 ini. Langsung saja apabila sudah jadi, kita langsung klik Start CNC ini, atau bisa tekan keyboard Enter. Kita klik. Nah, langsung saja apabila sudah muncul tampilan ini, kita akan lihat dulu benda kerja yang akan kita buat. Nah, di sini kita sudah memiliki contoh benda kerja yang akan kita buat. Dan benda kerjanya sama seperti yang kemarin, namun di sini bedanya dia memiliki lubang atau tab ini 3 di tengahnya. Lalu di sini juga diberi penjelasan lagi untuk garis putus-putus ini. Dia itu menyatakan jalur dari gerakan pahat, dan nanti benda kerja yang akan dihasilkannya akan menjadi seperti yang di tengah. Nah, dari sini kita memiliki contoh lagi untuk fungsi dari G-code yang baru. Di sini terdapat G40, G41, dan G42 yang dimana fungsinya untuk sebagai kompensasi dari gerakan alur sebuah pahat, yang dimana acuan dari gerakan tersebut tetap dari acuan benda kerja, dari koordinat benda kerja yang ini. Namun nantinya posisi pahat dia tidak akan berada di titik koordinat dari si benda kerja, namun dia akan bergeser sejauh jari-jari dari pahat tersebut. Misalkan kita memakai G41 yang dimana fungsinya untuk kompensasi pada bagian kiri. Jadi di G41 ini dia akan bergerak mengitari benda kerja. Namun untuk di program G-code-nya kita tetap saja menuliskan koordinat-koordinat dari si benda kerja ini. Setelah memakai G41, dia akan bergeser sejauh jari-jari yang ada pada pahat. Dan untuk pergerakannya dimulai dari sebelah kiri yang mengitari pada benda kerja dan akan memutar searah jarum jam. Dan untuk di G42, yaitu kompensasi bagian kanan, dia kebalikannya dari G41, yaitu dia akan mengikis di bagian kanan. Nah, untuk penggunaan G41 dan G42, kita akan menggunakannya sesuai dengan bagaimana kondisi yang ada pada benda kerja yang akan kita pahat tersebut. Misalkan gerakan pahat akan dimulai dari sebelah kanan,
maka kita menggunakan G42. Namun, bila pahat bergerak dari sebelah kiri dari benda kerja, maka kita gunakan G41. Dan di sini juga kita akan kenalkan dengan G43, G44, dan G49, yang dimana di sini untuk kompensasi dari panjangnya si pahat tersebut. Apabila yang tadi G41, G42, dan G40 dia untuk kompensasi dari pergerakan jalur pahat, di sini dia bedanya fungsinya sebagai kompensasi dari panjang pahat tersebut. Misalkan di sini kita menggunakan pahat yang mana nantinya jaraknya akan terkompensasi pada benda kerja tersebut. Nah, dari G43, G44, dan G49 ini dia akan cocok dikombinasikan dan digunakan untuk membuat sebuah lubang atau tab seperti yang tadi pada contoh soal tersebut. Nah, di sini saya punya contoh video dari penggunaan si G43 yang tadi untuk kompensasi panjang pahat, dan juga dapat dipadukan dengan program G81 yang ini untuk membuat sebuah siklus kaleng atau pengulangan, yang dimana di sini terdapat koordinat yang akan dipakai untuk lubang pertama. Untuk lubang pertama dia akan berada pada posisi awal di sini, yaitu di X negatif 55 dan Y negatif 55. Dan di sini dia akan bergerak ke bawah pahatnya, membuat lubang sejauh negatif 6, dan dilakukan pada siklus ini sampai G80. Setelah lubang pertama dibuat, langsung pindah ke lubang kedua yang berada posisi Y55 dan akan bergeser lagi ke X55 dan akan berpindah turun ke bawah sejauh Y negatif 55 dan diakhiri dengan program G80 untuk mengcancel atau memberhentikan dari siklus kaleng tersebut. Nah, di situ sudah terdapat 4 lubang seperti posisi yang tadi, dan ini juga bisa digunakan dengan G43 untuk menentukan presisi dari kompensasi panjang pahat tersebut, sehingga lubang yang kita buat kedalamannya tetap pada ukuran Z-6. Jadi panjang dari pahat yang kita gunakan tidak akan mempengaruhi dari benda kerja yang akan kita buat. Nah, tadi itu dia beberapa fungsi program G-code yang akan kita gunakan untuk mengerjakan sebuah benda kerja seperti ini. Dan untuk titik koordinatnya itu sama seperti part 2 yang kemarin. Apabila belum menonton part 2-nya, silakan klik
link yang ada di pojok kanan atas ini. Dan apabila sudah mengetahui titik koordinatnya, langsung saja kita akan kerjakan di Vagor CNC. Nah, baik, langsung saja kita sudah membuka aplikasi Vagor CNC dan kita akan melihat G-code yang telah saya buat ini. Nah, di sini juga berhubung ada beberapa fungsi G-code yang tidak bisa kita pakai, sayangnya di sini, seperti misalkan G43 dan juga G81. Di sini dia kalau misalkan dimasukkan terkendala atau munculnya error. Untuk melihat errornya akan saya coba kita buka program lagi. Dan di sini misalkan di G81. Nah, ini untuk error yang pertama. Dan juga untuk G43 akan error juga pada aplikasi Vagor CNC ini. Nah, sekalian review juga untuk kekurangannya dari software Vagor ini. Ada beberapa fungsi G-code yang tidak bisa digunakan pada aplikasi. Namun, kita bisa mengakalinya dengan membuat seperti G0 ini, yang dimana kita buat titik koordinatnya dan juga pergerakannya dari si pahat itu, lalu kembali lagi secara manual. Untuk titik koordinat dan juga beberapa fungsi dari program G-code sama seperti yang kemarin, namun di sini ditambahkan G41 yang dimana sebagai kompensasi dari pergerakan pahat di sebelah kiri, karena kita akan memulai pemahatan dari sebelah kiri. Lalu pada toolsnya yang kita pakai, kita akan menggunakan dua tools, yaitu tools pertama seperti yang kemarin, dan tambahan lagi tools yang keenam, dimana digunakan untuk drilling atau mengebor. Jadi di sini pahat drill digunakan untuk membuat lubang yang tadi. Dan untuk ukurannya, kita panjangnya tetap sama seperti pahat yang nomor 1. Namun di sini kita pakai diameter sebesar 4 mili, atau untuk jari-jarinya di sini 2. Lalu setelah kita gunakan tools ini, kita kembali ke simulasi. Lalu untuk tambahan satu lagi, yaitu juga kita menambahkan koordinat dari lubang yang kita buat secara manual. Langsung saja kita akan execute program. Kita klik grafik. Lalu kita akan coba simulasikan dari program tadi. Oke, itu saja untuk uji coba program Vagor CNC bagian ketiga ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk kesetiaannya dalam melihat channel kami. Sampai jumpa lagi dan salam ESM.